Audio Jungle. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam semangat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP sebagai bekal dalam menjalani hari ini. Kita memohonkan berkat dan pertolongannya supaya apa yang akan kita laksanakan sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Oleh karena itu, mari satukan hati, kita menundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan kami yang bertahta di kerajaan surga, di pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu, hingga pagi ini kami dapat bangun dengan sukacita dan sehat. Sebelum memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, berfirman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Firman Tuhan hari ini, Kamis tanggal 13 Februari 2025, diambil dari Yohanes 10 ayat 27 yang berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Di tangihon aka biru-biru kudo suaratku, jalahutad dado nasida, dihutun nasida doau." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, judul perikop pasal 10 ini adalah Gembala yang Baik, di mana digambarkan bahwa Yesus adalah Sang Gembala yang baik. Ini merupakan bahasa simbolis pengajaran Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk lebih mudah memahami tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan yang dekat dengan contoh keseharian mereka. Mari kenali lebih dekat bagaimana seorang gembala di Israel. Dalam sebuah klip video yang pernah saya tonton, diperlihatkan bagaimana domba-domba mengenal betul suara gembalanya. Ketika domba-domba tersebut dipanggil oleh orang lain, sekalipun dengan suara yang mirip dengan suara gembalanya, ternyata tidak satupun dombanya yang datang. Tetapi berbeda ketika sang gembala yang memanggil.
maka domba-dombanya pun datang menghampirinya satu persatu. Hal yang kedua, seorang gembala di Israel, dia berada paling depan, kemudian diikuti domba-dombanya. Itu artinya seorang gembala menjadi petunjuk arah yang menuntun domba-dombanya ke tempat yang lebih baik untuk mencari makanan, sekaligus yang pertama menghalau jika ada bahaya ancaman binatang buas yang hendak menerkam domba-dombanya. Mari bandingkan dengan gembala lain pada umumnya, di mana kalau tidak dijaga dari belakang dengan seksama, bahkan sudah dibantu dengan anjing peliharaan, masih ada saja domba-domba yang tersesat karena kasihkan menjadi salah jalan, atau karena tidak patuh dengan gembala yang menuntunnya, dan bahkan ada yang sampai terbawa karena mendengar suara gembala lain. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, penggunaan metafora gembala dan domba ini menggambarkan bagaimana hubungan Yesus dengan umatnya. Sebagai umat, kita dituntut untuk sepenuhnya bergantung pada Yesus Sang Juru Selamat, dengan tetap taat dan setia mengikuti pengajarannya. Dari relasi gembala dan domba ini, Yesus sebagai gembala yang baik hendak menunjukkan hakikat Allah bagi setiap segenap pengikutnya. Setidaknya ada 5 poin. Yang pertama, Allah itu pengasih dan penuh perhatian. Seorang gembala memiliki kasih dan perhatian yang tulus terhadap dombanya. Demikian juga Yesus menunjukkan kasih dan perhatian yang sama terhadap umatnya. Poin yang kedua, Allah itu mengawasi, melindungi, dan bahkan rela mengorbankan nyawanya. Seorang gembala mengawasi dan melindungi domba-dombanya dari bahaya, sekalipun itu harus mempertaruhkan nyawanya. Begitu juga Yesus yang senantiasa setia mengawasi dan melindungi umatnya dari kuasa kegelapan dan dosa. Bahkan Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari cengkraman dosa dan maut, serta memperdamaikan kita dengan Allah. Di ayat 11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Poin yang ketiga, Dia mencukupi kebutuhan hidup kita. Seorang gembala memberikan makanan dan minuman kepada dombanya. Begitu juga Yesus memberikan makanan dan minuman rohani kepada kita umatnya melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Poin yang keempat, Dia membalut dan menyembuhkan. Seorang gembala mengobati dan menyembuhkan dombanya yang sakit. Demikian juga Yesus, Dia mengobati dan menyembuhkan umatnya yang terluka secara rohani dan jasmani. Dan poin yang kelima, Dia mengenal dan memanggil namamu. Seorang gembala mengenal dan memanggil dombanya dengan namanya masing-masing. Begitu juga dengan Yesus. Dia mengenal dan memanggil kita umatnya dengan nama, dan kita mengenal suaranya. Di sisi lain, kita sebagai domba yang baik, yaitu umat pilihan Allah, tentunya kita tidak hanya menerima segala kebaikan Allah, tetapi juga memiliki komitmen. Komitmen apa saja yang diinginkan Allah dari kita? Yang pertama, komitmen akan ketaatan dan kepercayaan. Kita sebagai umatnya harus sepenuhnya taat dan percaya kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Tidak setengah-setengah, manang golom ria-ria. Yang kedua, komitmen untuk mengikuti suaranya. Sebagai umat Kristen, kita harus mengikuti suara Yesus dan tidak mengikuti suara gembala selain nama Yesus. Mengikuti suaranya artinya mengenalnya dengan baik dan benar melalui dengar-dengaran akan firman-Nya yang bisa kita baca setiap saat. Yang ketiga, komitmen menerima kasih dan perlindungannya. Sebagai umatnya, kita harus menerima kasih dan perlindungannya dan tidak takut pada bahaya yang menghadang. Artinya, kita sebagai umatnya harus lebih mengandalkan kuasa Yesus yang bisa mengatasi segala kekhawatiran
permasalahan dan tantangan dunia ini. Dan yang keempat, komitmen untuk menerima penyembuhan. Yesus adalah sang tabib yang agung. Dialah yang membalut luka-luka kita, luka-luka dari dosa, kelemahan, dan segala kesedihan kita, sekaligus menyembuhkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kepada nats renungan hari ini yang mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yang menjadi pertanyaan penting buat kita di tengah hiruk-pikuk dan hingar-bingar dunia saat ini dengan segala permasalahannya adalah, masihkah kita mendengar suara Allah? Atau jangan-jangan suara dunia ini lebih mendominasi dan menyita kehidupan kita saat ini? Masihkah kita memberikan ruang dan waktu dalam rutinitas keseharian kita untuk membaca firman Tuhan? Apakah kita merasakan adanya perbedaan dalam menjalani hari-hari ketika dibekali dengan membaca firman Tuhan dengan tidak membacanya? Pertanyaan-pertanyaan di atas sekaligus menjadi perenungan dan mengingatkan kita dengan salah satu komitmen di atas, yaitu mengikuti suaranya. Seorang yang mengikuti suara Allah, artinya dia tahu betul bagaimana suara Allah dan apa firman-Nya. Suara Allah dapat kita ketahui dengan membaca Alkitab sebagai firman-Nya yang kudus. Inilah firman Allah yang memberikan jalan keselamatan. Artinya, ajaran di luar firman Allah adalah ajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu, kita harus waspada dan berhati-hati. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Marsangap Madibatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari. Kiranya tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami mampu melakukannya dengan benar seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak dan orang tua. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Anak-anak di dalam sekolah atau kuliah, yang sedang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja. Curahkan hikmat-Mu buat mereka menjadi anak-anak terang dan berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga kami orang tua, berkati setiap pekerjaan dan usaha kami untuk dapat mencukupi kebutuhan kami dan anak-anak sampai mereka bisa mandiri di dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Kami memohon, curahkanlah belas kasihan-Mu dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Kami percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Berdoa juga untuk anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga. Tuhan, berikanlah jodoh bagi mereka yang takut akan Engkau. Firman-Mu juga yang mengatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan berjanji memberikan seorang yang menjadi penolong dan yang sepadan. Itu yang kami imani dan amini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita terima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.